Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Welcome to Babu, bahas buku. Ya, di sini ada pemateri kita. Salah satu pemateri kita mengenai pembahasan buku Boyman, Ragam Latih Pramuka. Oke, bagaimana kesibukan? Sebelumnya perkenalan dulu. Nama beliau Arya Saputra dari Pendidikan Sejarah 2019. Mungkin bisa. Oke, baik, terima kasih telah membuka. Seperti yang dijelaskan oleh host tadi bahwa saya Arya Saputra saat ini sedang sibuk menjadi mahasiswa FKIP Universitas Jambi. Selain menjadi mahasiswa, saya juga kebetulan aktif di Gerakan Pramuka ya begitu. Kalau di namanya itu Dewan Kerja Daerah. Nah, Dewan Kerja Daerah itu adalah pengurusnya Pramuka Muda di Provinsi Jambi. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai buku Boyman. Mungkin buku ini tidak asing lagi di kalangan anak-anak pramuka. Buku ini ditulis oleh Andri Bob Sunardi pada tahun 2014 dengan penerbit Nuansa Muda. Nah, dalam buku ini seperti yang kita ketahui banyak sekali isinya, mulai dari pengertian, sifat dan fungsi kepramukaan. Namun di sini kita akan bedah biografi Baden-Powell dan sejarah kepramukaan. Nah, begitu. Oh iya, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang isi-isi yang ada di buku tersebut. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita akan membahas tentang biografi Baden-Powell. Nah, berbicara tentang gerakan pramuka, betapa naifnya kita kalau tidak mengenal siapa itu Baden-Powell. Nah, Baden-Powell ini merupakan dikenalnya sebagai Bapak Pandu Dunia, Nah, beliau ini dilahirkan di kota London, Inggris, tanggal 22 Februari tahun 1857. Nama lengkap beliau yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Tetapi para pandu atau pramuka biasa manggil beliau dengan Steve atau Baden-Powell. Ayah Baden-Powell itu adalah Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford. Baden-Powell dilahirkan dalam sebuah keluarga besar. Baden-Powell mempunyai 9 orang saudara, yaitu Warrington, George, August, Frank, Conrad, Agnes, Henrietta, Jesse, dan Baden-Flecker. Ada kutipan kata yang ditulis oleh Baden-Powell yang bisa kita tarik atau kita kesimpulan ya. Ada beberapa tulisan yang menarik. Beliau ini pernah berkata, "Aku ingin sekali membuat para orang miskin menjadi kaya seperti kita, dan mereka secara hukum berhak untuk bisa bergembira seperti kita. Dan siapapun orang yang berada wajib memberi orang yang tidak punya, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahi kita. Dan Dia telah membuat orang miskin dan orang kaya, dan aku akan memberitahumu bagaimana untuk menjadi baik. Sekarang akan kuberitahu, kau harus selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi kau tidak bisa menjadi orang baik hanya dengan berdoa saja. Tetapi kau harus berusaha keras untuk menjadi orang baik." Nah, ini ditulis oleh Baden-Powell pada tanggal 26 Februari tahun 1865. Dari tulisan ini bisa diambil kesimpulan bahwa semua orang itu bisa menjadi lebih baik asalpun mereka punya keinginan yang besar untuk menjadi baik. Baden-Powell ini cukup menginspirasi ya bagi gerakan pramuka. Beliau ini seorang yang rajin untuk menulis buku, menuangkan pikiran-pikirannya ya. Nah, buku yang sangat terkenal yang beliau tulis adalah Scouting for Boys pada tahun 1908 kalau tidak salah. Ada beberapa buku yang beliau tulis, yang diantaranya adalah On Faded tahun 1883, Requirements on and Scouting tahun 1885, Cavalry Instruction tahun 1885, dan banyak lagi buku yang beliau tulis. Beliau ini juga pernah datang ke Indonesia. Pernah datang di mana itu, Bang? Beliau datang di acara Pandu di Indonesia yang memberikan penghargaan. Beliau ini pernah memberikan penghargaan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dijuluki sebagai Bapak Pandunya Indonesia. Nah, pada saat itu Baden-Powell datang dan memberikan sebuah penghargaan yang dimana hanya 4 orang yang memiliki penghargaan tersebut di Indonesia. Salah satunya siapa nih, Bang? Itu tadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang merupakan Bapak Pandu Indonesia, yang beliau juga saat itu menjadi rajanya di Kesultanan Yogyakarta begitu. Nah, setelah kita membahas Bapak Baden-Powell, kita akan sedikit membahas juga sejarah pramuka di Indonesia. Di sini juga dituliskan ada sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka ini awalnya
banyak gerakan kepanduan sebelum melebur menjadi satu di gerakan pramuka. Seperti apa itu Bang? Pada saat itu banyak gerakan-gerakan kepanduan yang dipandang oleh Soekarno ini tidak bagus seperti ini. Tidak relevan. Iya, tidak relevan. Ada banyak gerakan kepanduan dengan tujuan yang berbeda-beda pada saat itu tahun 1961 kalau saya tidak salah itu dilebur menjadi satu. Nah, berarti di sini gerakan kepanduan ini tidak egois dengan gerakan mereka sendiri. Mereka tuh rela bersatu demi kelangsungan bangsa Indonesia. Jadi itulah yang dapat kita ambil dari sikap para pendahulu-pendahulu kita yang rela mengorbankan gerakan yang mereka dirikan dan dilebur menjadi satu, yaitu gerakan pramuka. Dan juga saat itu Soekarno memberikan bendera Panji gerakan pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, gerakan pramuka ini sangat berkaitan dengan pendidikan karakter begitu, karena gerakan pramuka itu memiliki sistem among yang dicetuskan sendiri oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Seperti apa itu Pak? Yang itu ada Ingarso Suntolodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, di depan menjadi tauladan, di tengah memberi motivasi, di belakang memberikan sebuah dorongan. Nah, di situ kan bisa kita tarik kesimpulan bahwa gerakan pramuka ini sangat mengutamakan namanya pendidikan karakter begitu. Tergambar juga di Trisatya dan Dasa Dharmanya. Dan Dasa Dharma ini adalah hal yang sulit untuk diteladani. Ada banyak sekali kepribadian baik yang harus diteladani begitu. Nah, mungkin itu saja sedikit review singkat tentang buku Boymen Ragam Latih Pramuka yang mungkin tidak asing lagi di kalangan pramuka-pramuka di Indonesia begitu. Baik Bang, sebelumnya terima kasih. Begitulah review singkat dari buku Boymen yang merupakan buku tentang kepramukaan. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua teman-teman. Kembali lagi di acara kami Welcome to Babu di minggu kedepannya. Terima kasih, see you.